Oke, hari ini akhirnya kita akan ngetes ya gaming dari Xiaomi 15T Pro. Sorry ya agak lama karena memang banyak tes kamera sebelumnya. Langsung aja kita simak video kali ini guys. Yo guys, balik lagi dengan Billy sini dan kali ini kita akan tes gaming ya di Xiaomi 15T Pro. Setelah sekian lama ngetes kameranya Xiaomi 15T Pro, akhirnya kita ke tes gamingnya juga. Nah, tanpa lama-lama langsung aja kita simak video kali ini guys. Oke, untuk tes gaming tentu saja ya pasti kita harus pasang ini dulu ya untuk tahu semuanya ya. Nah, di sini juga nanti kita akan main 15 menit untuk Honkai Star Rail, Wuthering Waves dan juga Genshin Impact guys. Dan di sini nanti juga tentu saja saya akan main sedikit tentang Real Racing 3 karena ya cuman ini ya yang satu-satunya bisa mencapai 144 fps. Dan saya ingin tahu sih apakah hal itu benar atau enggak guys. Oke, langsung aja kita coba game pertama kita yaitu adalah Genshin Impact guys. Nah, sebelumnya kita lihat dulu suhunya ini 28 derajat ya. Dan ini saya pakai AC 25 derajat Celcius ya untuk ruangannya. Langsung aja kita tes di Genshin Impact. Oh ya, by the way, ini 100% ya untuk baterainya awal-awal. Oke, awal-awal saya akan setting dulu grafiknya. Saya akan rata kanankan ya semuanya. Oke, grafiknya ini sudah saya set dan ini udah rata kanan tertinggi semua ya. Oke, nah ini kita akan nyalakan 15 menit saja mulai dari sekarang guys. Ya. Ini di mana ya? Oke, kita akan coba ke teleport nyari musuh guys. Oke. Oh ya, by the way, ini settingannya saya kasih balance ya. Jadi saya nggak pakai yang performance mode, tapi saya pakainya balance. Oke, ini nyari musuh lumayan ternyata guys. Nggak semudah itu ya. Di mana ini? Oke. Jadi kalau untuk main Genshin ya, itu saya nggak begitu tahu ya untuk tempat-tempatnya. Jadi kalau misalnya nyari musuhnya di mana saya nggak tahu, maklumin aja guys. Karena ini akunnya pun bukan punya saya, ini punyanya teman saya ya guys. Wah kok nggak ada musuh sih ya. Ntar ini kalau di sini coba kita tes cari musuh dulu yang setidaknya ini lagi yang ada musuhnya gitu loh. Gila sih dari tadi kayaknya aku lari nggak ketemu satu musuh sama sekali ya. Ini daerah daerah apaan coba? Ini mana lagi? Anjir nggak ada musuh men kayaknya. Atau di bawah itu kali ya. Nah ini kayaknya ada kehidupan musuh nih.
Oke. Ya elah. Ini musuh atau apa guys? Kok nggak bisa digebuk sampai mati? Oke, kita lihat dulu. Di mana sih? Please lah. Kok nggak ada kehidupan ya kayaknya dunianya ini? Coba. Wait. Ini not cry. Masa nggak ada satu tempat yang ada musuhnya gitu kek? Sini mungkin. Coba ya. Ini apa ini? Wow man, nggak ada musuh sama sekali ya. Coba. Natlan lah. Ntar. Natlan, coba di sini. Wow. Aduh. Ya elah mati. Ya ini ada musuh tapi mati. Capek deh. Ya udahlah ya. Kita cari musuh lagi. Ah, ada tempat yang enak gitu loh, kayak gede gitu loh, field gitu ya. Tapi ini lancar sih ya, untuk itunya sendiri lancar. Tapi ini kayaknya nanti bakalan di bawah 60 fps soalnya nggak ketemu satu tempat yang benar-benar lancar gitu guys. Yang ketemu musuhnya banyak gitu. Jadi banyak teleportnya ini mengganggu fps-nya ya. eh Susah nih. Oke, skaknya itu lagi. Oh iya, saya sampai lupa ngasih itu ya. Ya udahlah. 15 menit ya. Saya lupa ngasih timeline, tapi ya udahlah. Aduh, salah lagi.
Cara berubah kembali gimana ini? Genshin. Sumpah. Coba kalau. Oke. What? Why? Kenapa si keknya mati terus? Coba. Wah, saya pemain Genshin yang buruk sih. Sumpah. Ini ke sini kali. Gak mau. Kapok. Nah, itu dia ada musuh, guys. Oke. Tempatnya kok nggak ada yang enak gitu loh, guys. Yang gede-gede gitu. Kayaknya lain kali aku harus tanya tempat ke temanku dulu nih. Yang field besar di mana gitu ya. Supaya buat tes itu enak gitu loh. Bisa lawan musuh terus gitu, guys. Oke, sambil nunggu 15 menitnya selesai nih. Ini mana ya?
Mantap. Wah. Oke. Oke, udah selesai ya ini. Kita lihat sekarang baterainya 97% dan 37, 36, 37, 38 derajat Celcius. Yang tergolong menurut saya masih adem ya. Nah, di sini kita juga akan lihat ya ke scene, ke FPS touch-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, kalau di sini kita lihat ini max FPS-nya 61 FPS. Average-nya 58,8 ya, karena saya sering tadi teleport ya. Maksimal temperaturnya 41,3 derajat Celcius dan udah oke banget menurut saya ini. Dan di sini tadi saya lihat ini berkurang 3% untuk baterainya bermain 15 menit. Lumayan irit ya menurut saya. Oke, kita akan coba langsung ya sekarang ke game Wuthering Waves. Nah, Wuthering Waves 97% awalnya, terus di sini 38 derajat Celcius ya. 38, 36-an lah ini. Kita akan set GPU-nya dulu ya ini. Ke yang paling ekstrim, rata kanan guys. Nah, saya kalau ini agak lupa juga. Oke, ini. Terus ke graphics. Kita akan
ultra high. Oke. Global filter apa ini ya? Global filter aja. Frame rate-nya nggak apa-apa 60. Ini high juga. Kita akan high kan semua. Ini ultra high. Ini on. Oke, high. Pokoknya semuanya di rata kanan kan guys ya. Oke, ini kita coba pakai Vulkan atau enggak. Vulkan aja ya. Kita akan restart dulu. Ini kita restart dulu karena Vulkan ya. Supaya take effect. Oke, karena tadi compiling shaders ya. Ntar, kita lari dulu guys. Karena ini compiling shaders dan kalau kita lihat sekarang 95% ya. Gara-gara compiling shaders dan ini 40 derajat Celcius. Langsung aja kita coba 15 menit ya. Oke. Oke, kita akan tes di sini. Wow. Oke. Oke, ini apa ini? Oke, kita coba sih ada tim apa aja. Yang baru mana ini? Saya ingin coba tim yang baru ini kayaknya. Kayaknya ini deh. Oke. Wow. Yang ini juga pengen nyoba nih. Wow, man. Keren sumpah. Wuthering Waves ini saya nggak pernah kayak kaget. Ya apa ya, maksudnya nggak pernah nggak kaget gitu guys dengan karakter-karakternya. Wih, bisa terbang, men. Kok bisa terbang gitu ya? Asik juga nih. Bentar. Dan kemarin ada yang ngomong untuk switch map ke... Bentar, kita lihat. Mana ya? Septimon nih kayaknya. Kita coba ke Septimon. Septimon tuh mana? Ini kah? Iya. Katanya Septimon itu daerah baru dan berat gitu ya. Jadi ya udah kita coba apakah benar. Eh, Loh. Wih, ini apaan nih? Sumpah aku nggak ngerti apa yang kulakukan, cuman ya udahlah asal aja ya guys. Oke. Saya selalu kagum sih dengan battlenya Uwa ini. Kayak jujur Genshin kalah jauh ya dengan battlenya Uwa ini. Oke. Gelap banget tapi dunianya sumpah. Merasa gelap banget gitu. Dibanding Genshin gitu kayak dunianya ini kok
sangat-sangat gelap banget sumpah. Oke. Wow. Oh man. Dunianya ini sakit coy. Wow, gila. Wow man, Augusta ini ya juga gila juga ya. Ini nggak ada healer ya. Hmm. Wow. Wih gila sih. Ini battle-nya gokil sih Wuwa ini. Ini musuh ya. Hei, saya di sini, hei. Wow, wow. Wow. Oh my god. Sangar ya gua. Sumpah ini Genshin Cold Never sih. Ini lupa pakai timer ya, tapi ya udah lah ya guys, kita nggak pakai timer hari ini. Yang pasti ini 15 menit untuk testingan gamenya semua. Kita akan lihat sejauh apa ya kira-kira bisa bertahan Xiaomi 15T Pro ini. Wow. Gila. Wuhu. Was. Kita lihat. Ini apa karena pakai Vulkan ya, jadinya kayak ngelotnya ini kelihatan banget gitu loh. Iya kan, kayak loading mapnya kayak penampakannya cuman nggak sejauh itu, tapi ya nggak ngerti sih. Tuh, padahal ini udah, ya udah aku rata kanankan semua kan. Gara-gara pakai Vulkan atau nggak ngerti ya.
Kita terbang aja deh. Gila sih ini gua ini. Wow men, sumpah. Oke. Sumpah keren, sumpah. Coba. I shall bear witness. Answer my call. Together we rise. Never meditate. Together we rise. Time to end this. The moon is full. Yeah? We honor each other. My friend. Wih, sadis. Demanding sih ini gua ini. Honor cannot be sunk. Invincible! Oke. Kita lihat sih. Ini sekarang wih 37.000 tabungannya teman saya. Lupa. Hehe. Oke. Stay behind me. Untuk ininya kita naikin aja. Mana? Oh itu musuh. Kita jurus guys. Wow. Dah. Sadis cuy. Sumpah. Stay behind me. Honor cannot be sunk. Mana tuh musuhnya? Ayo.
Lah, ada orang foto-foto. Oke. Berasa ke Amporeos, guys. Apa nih? Oke. Honor cannot be stagnant. Mana? Nyari musuh ya. Hmm. Oh, udah selesai ternyata, guys. Oke. Jadi tadi 96%, sorry. Sekarang ada di 89%. Gila ya. Huawei ini ternyata memakan banyak baterainya, 39 derajat Celcius dan 38-an. Oke, kita lihat di sini scene-nya. Wah. Maksimumnya 61 fps, average 43,6 ya. Dan di sini max temperaturnya 43 derajat Celcius. Lumayan oke, masih ya. Tapi ini dari 95 kalau nggak salah tadi. 96 kalau nggak 95% udahan. Jadi sekarang 89%. Lumayan memakan banyak resource dan juga energi ya untuk UWA. Nah, sekarang kita akan ke yang Honkai Star Rail. Ini terakhir ya. Terakhir dan nanti akan saya nyoba untuk main real racing sekali tapi sebentar aja gitu. Oke, kita cek dulu ini akunnya teman saya ya, guys. Kita cek grafiknya. Kita very high semua. Ini 60. Ini high, very high. Oke, kita cek, kita rata kanankan semua kalau bisa. Oke, ya. Nah, ini udah saya rata kanankan semua. Kita akan coba 15 menit juga sama. Dan hari ini kita akan selesaikan ini. Habiskan ininya. Sama-sama 15 menit ya. Dan ini 89%, 88 ya, 89. Ini 38 derajat ya mulainya udahan. Ya pokoknya kita teruskan aja, nggak berhenti. Nah, yang asiknya adalah ini bagian belakangnya kalau dibandingin sama Poco F7, mungkin sekarang Poco F7 ini udah panas banget, tapi ini masih terasa enak untuk digenggam. Aku nggak ngerti kenapa, mungkin karena pakai fiberglass kalau nggak salah namanya dia. Dan ini menurut saya nggak panas gitu loh, nggak sampai panas, dan pinggirannya ini nggak sepanas kalau saya main dengan Poco F7. Memang flagship beda ya, guys. Chipset flagship tuh kayaknya memang beda. Kita lihat ini nanti bisa sampai berapa ya setelah 15 menit. Tapi ini gila sih menurut saya. Oke.
Kalau secara grafis sih dia mulus banget ya ini. Dan kayaknya nggak ada kayak lag atau patah-patahnya gitu. Mungkin FPS-nya aja yang agak variatif. Ini udah ke 45 FPS ya. Naik lagi. Tapi aneh loh ini. Ini nggak sepanas yang saya kira loh. Memang saya pakai AC 25 derajat Celcius, tapi adem ini guys. 36. Oke. Wah, ini 39. Ini menurutku sangat adem banget sih. Dia panas tapi nggak sepanas yang aku bayangkan guys. Oke. Wow.
Wah. Oke, terakhir. Terus habis itu mungkin kita coba MOC-nya aja sekalian, guys. Oke. Nah, udah. Mantap. Kita lihat. Nah, kita akan lihat di sini ada Memory of Chaos baru. Kita akan cek aja ya. Oke. Yang ini kita akan tes pakai Jingliu aja. Nah, sini terus yang ini kita akan pakai ini aja. Oke. Oke. Oke, kita akan tes ya. Kira-kira ini bakalan sepanas apa baterai? Tapi ini baterainya masih 42 derajat. Wah, ini akunnya teman saya nih udah mengalami peningkatan yang sangat drastis sih menurut saya. Meskipun cuman pakainya Jingliu gini ya. Tapi at least udah nyaman banget untuk dipakai. Bisa di auto di MOC 9. Ya, saya tahu sih, kalian pasti ngomong MOC 9 kan gampang, Bang. Wah, kalian nggak tahu dulu pertama kali saya pakai ya. Nggak segampang ini, bro. Berkat Hyacin nih. Dan ini udah ada Danheng yang baru. Jadi sangat-sangat enak banget sekarang. Udah bisa di auto gini ya.
Kayaknya di auto aja bisa tinggal, guys. Oke. 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 Nah, udah selesai. Ya udah, kita stop dulu karena udah selesai. Kita lihat di scene-nya, guys. Nah, ini sekarang baterai ada di 82%. Tadi terakhir 89 ya kalau nggak salah ya. 89 jadi 82, berarti 7%. Dan maksimal FPS 61 dan average-nya 48,7. Maksimal temperatur 42,6. Kalau kita lihat di sini 39-an. Di bagian belakang 37-an ya. Ya, 37-an. Di mana ya ini menurut saya sangat lumayan adem ya untuk suhunya ini. Ya, jadi ini kita lihat bahwa FPS-nya ini ya 60 terus naik turun terus gitu ya. Nggak stabil. Tapi ya 48,7 FPS lah average-nya lumayan oke ya. Nah, kita akan main satu game lagi yaitu Real Racing 3. Ini 5 menit aja guys untuk ngeliat apakah 144 FPS gitu ya. Bisa sih naik ke 90 gini. Oke, kita 10 menit aja ini.
Oke, kita lihat di sini kok 90 ya. Grafiknya tadi belum diganti sih ya. Oke. Oke, kita continue dulu, kita cek ya untuk grafiknya. Lihat bentar. Di mana ya untuk pengaturan grafiknya ini? Nggak ada. Ya udahlah, kayaknya harus di depan, tapi ya kita lihat aja lah. Tapi ini gyroskopnya lumayan oke ya. Mulus banget. Oke. Let's at least start. Tapi ini gyroskop ya kalau nggak salah. Gyroskopnya bagus sih ini. Mulus banget. Untuk main game yang kayak gini nih enak banget nih guys. Lihat nih. Ya. Bagus ini untuk gyroskopnya. Oke. Wah, ini kayaknya bisa memang 144. Nah, 144 bisa, guys.
Oke lah. Beneran bisa 144 fps ternyata ya. Hz maksud saya. Tapi fps-nya ternyata bisa sampai 144 sungguhan nih. Oke. Gak apa-apa. Wah, lawannya online. Nggak tahu bisa menang nggak ini. Lama juga ya, restartnya 1 menit 20 detik guys. Bisa-bisa, oh enggak. Wih gila, ini yang online jago-jago coy. Udah selesai sih, tapi ini harus saya tuntaskan guys.
Ya, ranking 4 lumayan lah ya. Oke. Oke, kita lihat. Nah, real racing ya. Real racing bisa sampai 145 fps dan average-nya 110 fps sih katanya. Maksimal temperaturnya 42,6. Nah, ini nggak tahu pertamanya kok 90 fps awal-awal, tapi terakhir-terakhir naik dia ya ke 144 fps gitu guys. Dan kalau kita lihat maksimal temperatur 42,6, sekarang 79% untuk baterainya. 33 derajat Celcius. Tergolong adem ini ya. Maksimal temperaturnya memang 42,6, tapi sekarang 34. Ya, jadi dari pengujian kita bisa lihat bahwa ternyata yang di sini average paling rendah itu adalah Wuthering Waves ya. Dan Honkai Star Rail ini masih bisa 48,7 fps. Sedangkan untuk Genshin Impact sendiri sangat mudah mencapai 58,8, yang harusnya ya mendekati 60 fps karena ya ini banyak sekali saya melakukan teleport. Tapi Wuthering Waves yang paling berat sih guys. Dan temperatur kalau kita lihat maksimalnya di Wuthering Waves juga. Ya, 43 derajat ini maksimal. Dan jadi menurut saya untuk main 4 game ini 79% ya. Tadi 100%, jadi 79% untuk bermain game yang lumayan oke ya, turun 21%-an bermain 4 game ini selama harusnya 1 jaman ya totalnya. Dan average yang terbesar itu ada di Honkai Star Rail ternyata dengan powernya 5,41. Real Racing ini paling rendah. Ya, Honkai Star Rail memakan banyak baterai guys. Ya, ya ini menurut saya bagus banget ya Xiaomi 15T Pro ini untuk bermain game udah sangat lancar banget di semua game. Di Honkai Star Rail, Bua, Genshin Impact juga udah oke banget dan menurut saya adem banget. Kalau saya bandingkan dengan Poco F7 saya ya, ini Poco F7 saya ini menurut saya lebih panas guys kalau dipegang, kalau untuk main 3 game ini secara langsung. Dan ini menurut saya udah bener-bener nyaman banget Xiaomi 15T Pro ini tanpa kipas ya, tapi bagian belakang, bagian sampingnya ini masih tergolong sangat-sangat adem banget. Ya cuman anget-anget biasa yang kalau disentuh itu nggak panas gitu guys. Nggak sampai, wah panas tangan saya gitu doang. Jadi untuk bermain game sangat capable banget. Sangat bagus sih ini menurut saya udah nyaman banget untuk bermain game. Ya oke, mungkin itu aja sih hasil tes gaming 3 game ya. Honkai Star Rail, Wuthering Waves, dan Genshin Impact di hari ini. Mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang video kali ini guys. See you guys di video selanjutnya. Ini saya penasaran sih. Pingin saya nyobain main game yang namanya Duet Night Abyss kalau nggak salah. Itu game baru yang kayaknya berat banget. Karena syarat minimum itu adalah Snapdragon 8 generasi ketiga atau iPhone 14 Pro Max. Itu syarat bukan minimum sih, kayak syarat rekomendasinya dia supaya gamenya itu berjalan dengan enak dan bagus. Jadi kalau ini apakah enak juga dan bagus guys? Penasaran sih.